Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah. Begitu kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, harta, anak, dan segala macamnya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita berusaha untuk menghitungnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Digaransi, dijelaskan bahwa kalau kamu berusaha untuk menghitung betapa banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Betapa sangat luar biasa sayangnya Allah, Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan tidak diminta bayaran terhadap apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, apa yang diberikan Allah kepada kita, nggak pernah Allah minta untuk membalas atau membayar itu. Tarikan napas yang kita tarik dengan bebasnya seperti ini, maka tentu saja tidak pernah juga Allah minta setiap tarikan napas harus dibayar sekian, nggak pernah. Tetapi Allah sampaikan, bersyukurlah, waskuruni, bersyukurlah kepada. Sangat luar biasa yang diminta Allah, cuma bersyukur. Dan kalau kita bersyukur juga ditambah akan nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak kalah itu yang menjadi ukuran bagi kita, kenapa kita masih jauh daripada kesyukuran ini. Yang salah satunya kita berbagi dengan saudara-saudara kita, berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung kita. Maka ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada Allah. Kalaupun dijelaskan Allah, sesungguhnya kita qalilan ma tashkurun, sangat sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Tapi saya berharap kepada kita kaum muslimin dan muslimat, mari kita tempatkan, kita posisikan diri kita menjadi orang-orang yang paling pandai bersyukur di antara banyak manusia. Karena itu akan kita dapatkan balasan dari Allah, akan ditambahi apa yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sangat luar biasa kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh teladan dalam kehidupan kita. Yang Rasul itu sangat luar biasa. Di luar biasanya di mana? Rasul itu sangat-sangat cinta kepada umatnya. Saking cintanya Rasulullah sampai dia tidak memikirkan kebahagiaannya demi kebahagiaan orang-orang yang mengikutnya atau umatnya. Yang kita ketahui, yang kita paham, yang kita sadari, salah satunya apa yang sering disampaikan oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sangat luar biasa Rasulullah cintanya kepada kita. Dan termasuk dalam hal harta, Rasulullah itu sangat luar biasa dermawannya. Dan bahkan dijelaskan dalam hadis Rasulullah itu sangat luar biasa dermawan, sangat luar biasa pemberiannya kepada umat. Dan lebih-lebih pada bulan Ramadan, sangat luar biasa Rasulullah punya perhatian yang bersangatan terhadap umat. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan spesifik membahas tentang urgensi zakat fitrah. Dalam pelaksanaan zakat fitrah, zakat mal, sampai hari ini potensi zakat yang miliaran yang didapatkan hanya puluhan juta dan maksimal di ratusan juta. Dan zakat yang seharusnya didapatkan lebih dari 200 triliun, maka sampai hari ini tidak lebih dari 3 triliun pengumpulannya se-Indonesia. Maka sangat luar biasa kita pelitnya, sangat luar biasa kita bakhilnya terhadap harta pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan keluarkan zakat, warka'u ma'ar raki'in,
dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat Al-Quran ini menjelaskan tegaknya sholat, maka akan menciptakan pribadi kita yang baik, yang bagus. Manakala kita menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Manakala sempurna kita dapatkan itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka kita tidak akan meninggalkan lagi untuk apa yang berikutnya yang harus kita lakukan. Wa atuz zakat. Maka kita harus mengeluarkan zakat, kita harus keluarkan dari harta kita itu yang bukan milik kita, kita harus bersihkan itu. Dan salah satunya dalam kesempatan ini tentang zakat fitrah, sangat urgent, sangat penting, sangat ditunggu oleh orang-orang fakir miskin. Orang-orang yang kurang beruntung di antara kita sangat menantikan hal ini. Mereka itu sangat mengharapkan betapa di dalam kehidupannya mungkin kesusahan yang sangat luar biasa. Maka jelang Hari Raya Idul Fitri, orang-orang miskin itu berdebar jantungnya untuk menerima zakat fitrah yang akan diterimanya. Manakala kita tidak menjadi orang-orang yang melakukan itu dan tidak membayarkan itu, betapa kita luar biasa zalimnya terhadap diri kita yang seharusnya dibersihkan Allah, disucikan dari harta kita. Kita menjadi orang terbaik, orang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang berikutnya? Waraka'u ma'ar-raki'in. Rukuklah serta orang-orang yang rukuk. Ayat ini betapa pentingnya penjelasannya tentang sholat, kemudian disejajarkan dengan zakat, disejajarkan lagi dengan rukuk beserta orang yang rukuk atau sholat berjamaah. Maka 3 kewajiban penting kita tunjukkan sebagai muslim yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasulullah rawahu Abu Daud dijelaskan dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri, zakat fitri. Untuk apa? Tuhratal lis-shaim, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa. Dari apa? Minal lagoi war rafas, dari perbuatan yang keji atau perkataan yang sia-sia di dalam kehidupannya. Kenapa demikian? Karena bisa saja di dalam puasa Ramadan terkadang kita nggak menyadari betapa keluar kata-kata yang tidak seharusnya kita keluarkan. Betapa kita terkadang tidak menyadari dengan melampiaskan emosi kita selama di bulan Ramadan, maka itu menodai pahala puasa yang kita dapatkan. Tidak sampai menghilangkan atau membatalkan puasa kita, tapi itu adalah melenyapkan apa yang disebut dengan pahala puasa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zakat fitrah itu adalah pembersih daripada perbuatan-perbuatan tercela yang sudah disampaikan tadi. Baik dia perkataan sia-sia, perkataan yang keji selama di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Maka hal ini merupakan yang sangat penting kita lakukan, yang dengan ukuran sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Bukhari, bahwa dia sekitarannya adalah hitungannya 1 sak. Dan ini kalau dibuat menjadi kiloan, maka dia menjadi 2,7 kilo atau 2,5 kilo dan berbagai pendapat ulama yang lainnya. Untuk itu kiranya kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita zakat mal sudah sangat jauh dari seharusnya yang kita dapatkan. Tapi jangan pernah kita untuk meninggalkan apa yang disebut dengan zakat fitrah. Di samping itu merupakan kewajiban yang wajib kita keluarkan. Wajib bagi kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dan itu akan berfungsi sangat penting untuk membersihkan atau mensucikan kita dari perkataan, perbuatan, hal-hal yang tidak dibolehkan selama kita di bulan Ramadan. Insya Allah dengan melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah ini, maka kita benar-benar keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan suci. Dan jadilah kita menjadi orang pribadi-pribadi yang spesial dan pribadi yang baru untuk melanjutkan lembaran kehidupan kita untuk selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memotivasi kita, memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa berzakat, bukan hanya tentunya zakat fitrah, tapi zakat mal. Dari seluruh harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakinkan diri kita ada hak orang, ada hak orang.
di antara harta kita. Tak kala kita tidak tunaikan itu, betapa luar biasanya zolimnya kita dalam kehidupan yang mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari menjadi salah seorang yang tahu bersyukur dengan mengeluarkan zakat fitrah dan zakat harta dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat tausiah kita dan memberikan semangat kepada kita untuk berbagi demi saudara-saudara kita. Karena kalau kita beruntung pada hari ini, maka mereka kurang beruntung, dan mereka itu adalah darah kita juga, dan mereka itu adalah saudara kita, dan kita akan perhatikan mereka karena mereka adalah bagian dari diri kita. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.